Ya kayak reuni. Puji Tuhan. Silahkan mengambil tempat yang nyaman. Saya ingin mengingatkan ada pelayanan anak di lantai 2. Jadi kalau nanti ada yang bawa anak silahkan supaya tidak mengganggu. Ada pelayanan anak di lantai 2. Juga atau kemungkinan tapi di dalam nama Tuhan Yesus dijauhkan. Ada merasa tidak sehat atau apa, kita ada pelayanan, ada klinik kesehatan. Di sini di bawah, di sebelah, di samping gereja. Juga ibu bapak terkasih, saya ingin mengingatkan, Cisokan ini sekarang kan di lingkungan penduduk nih. Kita parkir lumayan susah ya. Jadi ada ikut di depan-depan rumah atau di sebelah sini di belakang gereja. Jadi mari saya ingatkan, perlihatkanlah bahwa anak Tuhan itu beda. Jangan lupa kasih tip kalau ada yang parkirin ya. Jangan pelit ya, puji nama Tuhan. Terima kasih, saya ingatkan juga toilet ada di belakang. Untuk wanita dan pria itu berbeda, jadi pria agak ke sebelah belakang sana. Jadi jangan pakai yang wanita ya. Terima kasih, kita akan mulai ibadah Paskah kita malam hari ini. Masih banyak yang tidak hadir tapi tidak apa-apa karena hujan sepertinya ya. Saya undang Bapak Pendeta Stefanus Nugraha untuk membuka kita di dalam doa. Shalom saudara, mari kita bangkit berdiri. Mari kita undang hadirat Tuhan di tengah kita. Supaya melalui pertemuan ini kita merasakan satu sukacita kebersamaan. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Sebab Engkau mempersatukan kami di tempat ini. Untuk tidak ada lain memuji dan membesarkan Engkau. Karena hari ini adalah hari kemenangan kami. Kami rayakan bersama-sama. Dan biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang mengurapi dengan roh-Mu setiap para pelayan-Mu. Sehingga dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami melihat Engkau hadir. Dan Engkau menyatakan kemuliaan-Mu. Dan Engkau dipermuliakan. Dan kami buka ini acara demi acara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya mengatakan beri kemuliaan buat Dia. Silakan duduk Ibu Bapak Saudara.
Mari sekali lagi berikan tepuk tangan buat tim Tamborin, Bapak Ibu semua. Apa kabarnya Bapak Ibu? Katakan dahsyat luar biasa. Apa kabarnya Bapak Ibu? Dahsyat luar biasa. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita lambaikan tangan kita, kiri kanan belakang kita, katakan selamat Paskah semua. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah damai, biarlah sukacita ada di antara kita. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Nah
melanjutkan pujian penyembahan kita, amin. Tetap bersuka cita, silahkan duduk Ibu Bapak Saudara. Mari sama-sama angkat tangan kita katakan dengan penuh ucapan syukur. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji-Mu. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji-Mu. Semangat lagi Ibu Bapak. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji-Mu. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji-Mu. Kemenanganlah, kemenanganlah, oleh darah Yesus kemenanganlah. Pada Tuhan iblis mundurlah, oleh percaya kemenanganlah. Kemenanganlah, kemenanganlah, oleh darah Yesus kemenanganlah. Pada Tuhan iblis mundurlah, oleh percaya kemenanganlah. Kemenanganlah, oleh darah Yesus kemenanganlah. Harap pada Tuhan iblis mundurlah, oleh percaya kemenanganlah. Bangkit berdiri katakan. Haleluya. Sama-sama sekali lagi nyanyikan pujian ya. Mari kita nyatakan kemenangan itu mutlak bagi kita, amin. Kemenanganlah. Kemenanganlah, kemenanganlah, oleh darah Yesus kemenanganlah. Harap pada Tuhan iblis mundurlah, oleh percaya kemenanganlah. Oleh percaya kemenanganlah, oleh percaya kemenanganlah. Sama-sama katakan hidup. Hidup
berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita. Yes, haleluya. Ya, mari Bapak Ibu Saudara semuanya kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita tahu bahwa Yesus telah mati di kayu salib. Dia mati, dia bangkit dan hidup selamanya untuk kita. Ya. Dan mari kita siapkan hati kita lebih lagi. Pengorbanan Tuhan lebih dari segalanya. Kasih Tuhan lebih dari segalanya. Dan karya Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kasih yang Hati yang mulia
hidupku. Sebab Tuhan mati hidup berkorban untuk setiap kami. yang selamatkanku. Engkaulah harta Yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku Mari sama-sama angkat tangan kita dan katakan, oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Yang terbesar yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus engkau ku Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami percaya ini waktunya Tuhan. Melalui wadah gereja Bethel Tabernakel yang ada di MPW Priangan, kami mau bangkit dan memuliakan Tuhan. Melalui momentum kebersamaan ini dalam kami merayakan Paskah tahun 2023. Kami mengucap syukur untuk Allah yang besar, yang telah mengaruniakan kepada kami kemenangan, telah mengaruniakan kepada kami kekuatan untuk kami boleh bertahan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Tolonglah kami, terutama mereka yang sedang bergumul dalam kehidupannya. Kiranya melalui firman Tuhan, kami boleh dapat kekuatan. Amin. Pikiran kami boleh dibaharui, Amin. karena Kristus sudah bangkit untuk kami sekalian. Urapi hamba-Mu dan seluruh jemaat, saudara-saudara kami yang hadir. Biarlah Tuhan mengurapi, menguasai pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, menyalaskan doa kami. Amin. Silahkan duduk. Shalom. Shalom. Apa kabar? Baik-baik saja. Baik-baik saja. Baik-baik saja. Semoga luar biasa ya. Kalau sedang tidak baik ya kita harus terbuka ya. Minta nasihat dan minta saling didoakan ya. Karena seringkali saya tanya, apa Anda bahagia? Amin, saya bahagia ya. Padahal lagi ngedumel hatinya ya. Apakah baik-baik saja? Amin ya. Tapi tinggal sedikit, tinggal satu orang. Puji Tuhan ya. Mari kita lihat satu tema ya pada pagi hari ini. Malam hari ini ya. Berarti sedang tidak baik-baik saya ya. Puji Tuhan ya. Kita lihat ya hidup baru karena kebangkitan Kristus. Puji Tuhan. Saya bacakan, Bapak Ibu juga bisa buka ayatnya. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Kolose 3 ayat 1 dan 2 berbunyi sebagai berikut. Karena itu
Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin. Baik-baik saja. Amin. Tinggal satu ya. Puji namanya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat hidup baru, itu adalah dampak karena kita percaya dan bertobat, ya, dan minta diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Saya bertahun-tahun yang lalu Tuhan inginkan untuk saya mengingatkan jemaat Tuhan, ya, untuk betul-betul mengalami kelahiran baru. Sebab banyak orang Kristen, ya sekian lama gitu ya, tapi belum sungguh-sungguh mengalami kelahiran baru. Lahir baru karena percaya, bertobat, dan itu karya Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, setelah lahir baru punya status baru. Apa statusnya? Anak-anak Allah. Ya, statusnya adalah anak-anak Allah. Puji Tuhan. Setelah jadi anak-anak Allah, biarlah hidup kita terarah, tertuju kepada kehendak Tuhan. Nah, sebab itu ayat tadi mengatakan kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, cari perkara yang di atas. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi arah hidup kita setelah lahir baru, statusnya anak-anak Tuhan, seharusnya hidup kita terarah, tertuju pada kehendak Tuhan. Amin. Baik-baik saja. Puji Tuhan ya. Saya menyerah Pak. Puji namanya Tuhan ya. Kita lihat hidup baru menurut pendeta Beekman Sirait. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Big man ya. Berarti laki-laki yang besar badannya. Tapi saya lihat Pak Beekman almarhum tuh nggak besar itu badannya, biasa-biasa saja gitu ya. Beekman Sirait, dia katakan hidup baru itu harus dipahami pada area kerohanian. Jangan sudah selamat, sudah lahir baru, wah semua rasanya enjoy, aman-aman saja. Ya, tidak. Kata pendeta Beekman Sirait, hidup baru harus dipahami pada area kerohanian, kualitatif. Artinya non fisik. Ya, yang mukanya jerawatan ya tetap jerawatan ya. Ketika dia bertobat ya, yang mukanya jerawatan tetap jerawatan ya. Puji Tuhan, bukan juga pada bidang psikis jiwa kita. Tapi bidang rohani. Ya, bidang rohani. Nah, dalam Roma 8 ayat 23, Bapak Ibu yang bawa Alkitab bisa lihat Roma 8 ayat 23. Di situ dikatakan bahwa kita diselamatkan dalam pengharapan. Saya bacakan Roma 8 ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, tapi kita yang telah menerima karunia sulung roh sudah dilahirkan kembali, ya. Dikatakan apa? Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Dikatakan kita diselamatkan dalam pengharapan. Ketika kita percaya, kata Efesus 1, 13, 14, ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan Roh Kudus. Ya, lahir baru. Dan itu terjadi seketika. Kita diselamatkan dalam pengharapan. Ya, tapi jiwa kita ini sekarang sedang diproses. Ya, sedang diproses. Terus menerus dibaharui, diproses jiwa kita. Didewasakan, disempurnakan. Untuk kita akhirnya jadi serupa dengan gambaran anaknya. Dengan Kristus. Sekarang di dunia ini diproses. Bapak Ibu kalau dari dulu dengar firman
Ada mungkin yang sudah 60 tahun, 70 tahun jadi anak Tuhan. Khotbah itu sama dari Alkitab, ya itu saja. Tapi diulang-ulang. Ya, karena firman Tuhan mendidik kita terus menerus. Dan ini sebuah proses dalam hidup kita. Terus, terjadi terus. Ya, termasuk benturan-benturan dengan sesama. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Dididik. Supaya kita bisa mempraktekkan kasih. Puji namanya Tuhan. Nanti meninggal. Kemudian Tuhan Yesus datang. Percaya kedatangan Tuhan Yesus? Ya, di situ ada pertemuan di udara. Ada pengubahan. Apa yang diubah? Dalam sekejap mata, apa yang diubah? Tubuh kita. Jadi inilah namanya diselamatkan dalam pengharapan. Ketika kita percaya, kamu dimeteraikan Roh Kudus. Itu seketika. Dan ini proses di dunia ini, kita terus dibaharui oleh firman. Dibentuk terus oleh firman. Dibaharui, dibentuk terus oleh firman. Haleluya. Kemudian nanti pada hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terjadi seketika. Pengubahan tubuh. Kita memakai tubuh kemuliaan. Seketika terjadi. Baru itu keselamatan sepenuhnya. Amin. Jadi sekarang hidup kita ini tidak mudah. Karena dibentuk. Ya, karena kita terus dibentuk. Saya bertanya lagi, apakah baik-baik? Sekarang saya menang. Puji Tuhan ya. Jadi kita diselamatkan dalam pengharapan ya. Nah selanjutnya, kita sedang bergumul dalam jiwa kita sekarang ini. Diproses ya. Yang diproses itu jiwa kita, hati kita, karakter kita, sikap kita. Didewasakan terus. Puji namanya Tuhan ya. Maka terjadi pergumulan dalam jiwa kita. Ada 2 pergumulan. Pertama, pergumulan untuk melakukan firman Tuhan. Mudah melakukan firman Tuhan? Mudah? Apa mudah melakukan firman Tuhan? Pikulah kuk yang kupasang. Karena kuk itu apa? Ringan dan enak. Tapi sebenarnya mudah enggak? Tapi kata firman Tuhan, pikulah kuk yang kupasang. Karena firman itu apa? Kuk itu apa? Mudah, enak, ringan. Ya, tapi sebenarnya tidak. Karena kita masih hidup dalam tubuh dosa. Ada pergumulan. Tuhan berkata, pikul salib. Ya, menyangkal diri, ikut aku. Bergumul. Nah, Tuhan menginginkan melalui firman-Nya dalam pergumulan ini ya. Kita untuk jadi orang yang berubah. Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat mengetahui kehendak Allah. Berubah. Atau diubah. Ya, berubah atau diubah. Jemaat GPT Sisokan kemarin dengar khotbah ya. Diubah dari kemuliaan kepada kemuliaan. Semakin mulia. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, ini bukan hal yang mudah. Berubah mudah? Mudah untuk dikatakan. Mudah untuk diajarkan. Tapi tidak semudah itu. Ya, tidak semudah itu. Tuhan juga ingin kita bertumbuh. Berubah, bertumbuh. Haleluya. Nah, bukti berubah dan bertumbuh itu kita bisa berfungsi dan berguna. Jadi ayah, jadi suami yang berfungsi dan berguna. Jadi istri, jadi ibu bagi anak-anaknya yang berguna. Ya, di mana kita berada? Keberadaan kita memenuhi fungsi, kegunaan, jadi berkat bagi banyak orang. Jadi kepanjangan tangan dari kasih karunia Tuhan. Bukan jadi batu sandungan.
Jadi bukti kita berubah dan bertumbuh, akhirnya jadi buah, itu dua hal. Kita berfungsi dan berguna. Ya, puji Tuhan ya. Dan itu harus sesuatu yang kontinuitas dilakukan. Kalau tidak dipelihara, wah dulu begitu baik. Dulu jadi orang yang lembut, dulu jadi berkat. Tapi kalau tidak dipelihara, menurun dan menurun dan menurun. Ya, jadi kita bisa lihat apa-apa itu dari buahnya. Bagaimana Bapak Ibu, saudara sekalian, adik-adik sekalian, di lingkungan tetangga. Bagaimana kita di keluarga kita masing-masing. Mereka yang tahu dan merasakan ya keberadaan kita. Mereka yang tahu. Haleluya. Orang-orang terdekat, orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Di tempat pekerjaan, di sekolah, di kampus-kampus sebagai anak-anak Tuhan. Apakah kita sudah jadi orang yang berfungsi dan berguna? Ya, pelayanan di gereja luar biasa. Itu hanya berapa waktu lah. Tapi sehari-hari dalam kehidupan kita. Ya, sehari-hari dalam kehidupan kita. Dan ini sebuah pergumulan. Kalau sudah berfungsi dan berguna, apakah sudah maksimal? Kemaksimalan itu ada. Ya, sudah berguna, tapi betul-betul maksimal. Atau hanya sekedar, karena ada tingkatan-tingkatannya. Ini sebuah pergumulan, melakukan kehendak Allah itu sebuah pergumulan. Haleluya. Tapi kalau Kristus memberi perintahnya kepada kita, Dia memberikan perlengkapan Roh Kudus. Parakletos itu menolong kita untuk memahami firman, mengerti. Dan lebih daripada itu, untuk kita bisa menghidupi firman itu dalam kehidupan kita semua. Dan ini harus terjadi terus-menerus. Bapak Ibu, jadi pelaku firman itu tidak mudah. Sesuatu hal yang sungguh-sungguh ya perjuangan. Sungguh-sungguh perjuangan. Puji Tuhan ya, seringkali kita gagal jadi pelaku firman. Tapi Tuhan itu baik. Dia pulihkan kita lagi. Dia ampuni dan Dia pulihkan. 7 kali orang benar jatuh, namun dia akan bangkit lagi. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan padanya. Apabila ia jatuh, tidak akan tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Mungkin pendeta, hamba Tuhan, ya mungkin pemimpin-pemimpin ya melihat atau keluarga menginginkan sebuah perubahan. Tapi perubahan kepada yang dilayani atau anggota keluarganya tidak terjadi juga. Jadi bosan, jadi apatis, nggak bisa berubah. Tapi Tuhan tidak pernah bosan mendidik kita, memaksa kita untuk berubah. Amin. Amin ya, Dia tetap baik. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Ya, Dia tetap setia. Kita bisa tidak baik-baik saja. Tapi ada Tuhan yang baik. Menopang, menolong dan mengangkat kita. Puji namanya Tuhan ya. Dan Tuhan akan tolong kita, didik kita. Kalau sudah kita jadi orang, peran apapun di dalam dunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kita sudah berfungsi, kita sudah berguna. Mari kejar kemaksimalan. Maksimal. Setelah itu jaga terus. Puji namanya Tuhan ya. Selanjutnya. Yang kedua, pergumulan dalam mengatasi. Pertama, kalau tadi melakukan firman. Yang kedua, sebuah perlawanan. Mengatasi dosa. Seorang dosen teologi dari Kanada, dia cerita di kampung halamannya di Kanada. Kanada itu negara yang sangat luas. Ya. Dan kota-kota biasanya tidak padat penduduknya. Kelihatan rumah-rumah yang bagus, ya, kelihatan rapi, kelihatan baik, tertata baik. Kota yang asri,
damai, dan terlihat dari rumah-rumah secara finansial, masyarakatnya finansialnya baik. Tapi hamba Tuhan yang dosen teologi ini kemudian dia mulai terlibat pelayanannya, buka pelayanan di kampung halamannya, dan dia mulai menemukan apa? Ternyata penduduknya orang-orang yang menderita. Ya, ternyata penduduknya orang-orang yang menderita. Ternyata penduduknya ada perceraian dan sebagainya. Kelihatannya asri. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, yang pertama dosa. Dosa harus diatasi. Setuju? Dosa harus ditinggalkan. Setuju? Puji namanya Tuhan ya. Harus seperti itu. Haleluya. Nah, kita lihat di sini pergumulan rahasia. Biasanya kalau dosa malu. Dan banyak orang Kristen mengalami namanya pergumulan rahasia. Ya, dosa dinyatakan malu. Malu. Dan bertahun-tahun dia hidup dalam dosa. Bertahun-tahun ya terjadi seperti demikian. Mungkin orang gak banyak tahu. Jatuh lagi, gagal lagi. Sering, Bapak Ibu sering jatuh lagi dan jatuh lagi. Gagal lagi dan gagal lagi. Sering? Udah banyak yang sempurna. Sering? Jatuh lagi dan jatuh lagi. Gagal lagi dan gagal lagi. Dan itu seringkali jadi pergumulan yang tersembunyi. Malu. Malu kalau diketahui. Dosa juga mengikat. Pornografi. Ya, pornografi. Sekali waktu saya melayani di satu kota dan diminta membawa semacam ceramah lah gitu ya, yang sifatnya umum gitu ya, tentang bahaya gadget ya bagi anak-anak gitu. Ya saya sampaikan seperti itu. Dan kemudian setelah selesai pengundang saya itu ngucapin terima kasih, tapi dia kemudian kasih komentar. Tapi tema saya kan bahayanya gadget bagi anak-anak ya. Dia katakan, Pak, saya tambahkannya mohon maaf sambil gorowan ya. Bukan hanya anak-anak, kami pun terkontaminasi, kami pun terikat dengan gadget. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dosa harus diatasi. Kalau kita tidak mampu, seringkali berkata, yang penting saya dengan Tuhan, amin. Tapi saya melihat seringkali kita butuh bantuan orang-orang yang expertnya. Dan orang-orang yang punya hati. Untuk mereka yang mengalami keterikatan dengan dosa. Setuju? Setuju? Kalau sakit flu ya minum obat warung saja. Tapi kalau sakitnya udah berat, Bapak Ibu harus ke dokter. Memang dokter utama kita adalah Tuhan Yesus. Pemulih kita adalah Tuhan Yesus. Tapi Tuhan pakai orang-orang yang expert sesuai dengan bidangnya. Dan orang-orang yang punya hati untuk menolong saudara-saudaranya yang mengalami keterikatan dengan dosa. Amin. Jemaat gereja harus jadi obat. Ya, kalau saya bicara, karena kebetulan saya gembala gitu ya, orang bicara, kalau sudah bicara terbuka semua dan banyak yang hal saya kaget gitu. Ya, tapi itu awal daripada pemulihan. Kita perlu saudara-saudara seiman yang expert di bidangnya. Dan yang punya hati untuk menolong saudara-saudara kita yang terikat ya oleh dosa. Sebab banyak orang tiba-tiba guplak jatuh. Oh masa. Ya. Sebab itu harus punya hati. Ya, puji namanya Tuhan. Ini adalah hal yang penting. Nah,
Yang kedua, luka-luka batin. Luka-luka batin. Kita diajak untuk berdamai dengan masa lalu. Amin. Luka-luka masa lalu. Banyak orang keadaannya ya, karena memang dia alami hal-hal yang tidak enak, bahkan melukai dan menyakiti. Donna Parto ya, itu seorang penulis Kristen wanita, dia katakan kita adalah tanah liat yang sering dikecewakan dan mengecewakan. Dan itu terulang dan terulang dan lagi dan lagi. Mungkin sudah disembuhkan pada masa lalu, tapi bisa-bisa besok kita dikecewakan lagi. Nah, sebab itu kita harus berjuang, bergumul terus. Haleluya. Sebab kalau tidak, kita tidak akan jadi orang yang berfungsi dan berguna. Dan bukan hanya itu, hidup kita menderita. Orang yang happy, yang bahagia, ingin mengajak orang lain bahagia. Tapi orang yang negatif, orang yang terluka, dia ingin melukai orang lain. Ya, puji namanya Tuhan. Kita harus betul-betul dari buahnya. Itu akan menentukan kita ya orang yang seperti apa. Apakah betul kita sudah berfungsi dan berguna. Haleluya. Banyak orang menderita dan tidak berani bicara. Menderita kepedihan. Kalau udah mau terbuka, mau dikorek-korek lagi, mau cerita. Wah. Ya, menderita kemarahan. Wah. Menderita kebencian. Wah. Ya, sulit mengampuni. Orang yang sensitif mudah tersinggung. Di sini ada yang mudah tersinggung? Enggak ada ya. Sebab kalau ada pasti sedang tersinggung. Iya dong. Ya. Gitu ya. Seperti itu. Itu kita lihat sikap karakter-karakter. Ada yang orangnya introvert, tertutup. Ada sesuatu pemalu. Ada sesuatu keras hati. Pasti ada sesuatu rendah diri. Pasti ada sesuatu. Tapi orang-orang juga yang perfect. Nuntut orang lain sempurna. Capek hidup dengan orang seperti itu. Betul? Capek ya. Tapi siapa tahu orangnya saya. Siapa tahu orangnya kita. Kristus mati dan bangkit untuk menolong kita. Ada jalan keluar. Saya bacakan Kolose 3. Surat Kolose pasal yang ketiga. Kita baca kembali. Kolose pasal yang ketiga. Ayat yang selanjutnya ya. 5-10. Ini tentang manusia baru. Dan ini bergumul. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Pergumulan. Matikanlah dalam dirimu sesuatu yang duniawi. Pergumulan. Pergumulan. Haleluya. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Kristus. Hidup sebagai manusia baru perjuangan. Perjuangan. Ya, tinggalkan kejahatan. Perjuangan. 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 Makanya ayat 10, kamu sudah mengenakan manusia baru. Ya, tapi terus-menerus dibaharui. Ya, disiplin rohani.
Itu salah satu kunci untuk kita mengalami kemenangan setiap hari. Apa itu disiplin rohani? Aktivitas kita yang langsung berhubungan sama Tuhan. Baca, renungkan firman Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Persekutuan doa dengan Tuhan. Memuji, melayani. Jadi disiplin rohani itu satu bentuk aktivitas yang langsung terhubung dengan Tuhan. Yang langsung berinteraksi dengan Tuhan. Saat teduh dan sebagainya. Siapa yang sudah lama enggak saat teduh, enggak baca firman, ayo kembali. Itu akan menolong kita. Untuk kita mengalami kemenangan dalam pergumulan kita setiap hari. Firman akan melengkapi kita. Persekutuan dengan Tuhan, hadirat Tuhan akan melengkapi kita. Ya, puji Tuhan, pertolongan Roh Kudus akan menyertai kita semua. Kita harus berani mengakui. Saya punya kelemahan. Saya punya dosa. Ada? Saudara punya kelemahan? Punya dosa? Dan Tuhan akan menolong kita. Semua dimulai dengan pengakuan. Dan kita harus percaya Bapa itu baik. Terimalah kebaikan-kebaikan Bapa. Alami kebaikan Bapa setiap hari. Selanjutnya, saudara harus berkomunikasi. Saudara harus berkomunitas. Dengan saudara-saudara seiman yang bisa membuat saudara bertumbuh. Amin. Ya, itu penting sekali. Tuhan memberkati kita semua. Tundukkan kepala. Saya undang Bapak Pendeta Kim Guan untuk berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan. Saat ini, di tempat ini, Engkau kembali memperkatakan firman kebenaran. Roh hikmat dan kuasa Roh-Mu memberkati setiap pribadi kami. Tolong dan topang kami, seluruh pribadi yang ada di dalam hadirat Tuhan, agar kuasa kemenangan Kristus, kebangkitan Kristus, menopang dan melepaskan kami dari segala keterikatan dan kelemahan kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu, perkataan yang hidup, yang memberkati dan menolong kami. Saatnya kami juga sebentar akan mempersembahkan korban syukur kami bagi hormat kemuliaan Tuhan. Sucikan, kuduskan, layakkan persembahan kami ini agar berkenan dan hanya bagi hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk segala anugerah-Mu yang limpah yang Tuhan berikan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Berapa banyak saudara yang diberkati oleh Tuhan? Haleluya. Mari kita akan berikan yang terbaik, persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Ya, aku diberkati. Haleluya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, aku haleluya, berkati. Sepanjang hidup kita sudah diberkati oleh Tuhan kita.
Puji Tuhan. Saudara diberkati? Terima kasih untuk persembahannya, akan menjadi berkat yang luar biasa bagi pekerjaan Tuhan. Kita akan mendengarkan kata sambutan. Kata sambutan yang pertama dari Ketua MPW Priangan, saya persilakan kepada Bapak Pendeta Yoce Erawan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena oleh anugerahnya pada hari ini kita bisa mengadakan ibadah Paskah bersama.
Tapi tolong saya titip pesan, titip salam buat seluruh rekan-rekan hamba Tuhan dan seluruh jemaat yang hadir dalam ibadah Paskah. Ya saudara, jadi ada titipan pesan dari Pak Iskandar. Ya, saya sudah sampaikan, biar saudara dukung doa supaya Pak Iskandar diberikan kesehatan, kekuatan, pemulihan dari Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Pak Pendeta Yoce. Berikutnya adalah sambutan dari utusan MPD 1 akan diwakili oleh Pendeta Muda Maudi Eldi Kereh, saya persilahkan. Ya, shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua MPW Priangan beserta seluruh pengurus. Yang kami hormati Ketua Panitia Pelaksana Pasca MPW Priangan tahun 2023. Yang kami hormati seluruh rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja yang ada di MPW Priangan, dan juga lembaga gereja yang telah hadir pada kesempatan malam hari ini. Dan juga seluruh sidang jemaat yang sudah hadir dan seluruh tamu undangan yang kami banggakan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pada malam hari ini kita sama-sama merayakan Paskah di tempat ini, memuji dan membesarkan nama Tuhan, bahkan diberkati melalui firman Tuhan yang kita telah terima pada kesempatan malam hari ini. Dan pada saat ini juga kami sampaikan bahwa seharusnya kami dari KSB direncanakan hadir pada malam hari ini, tetapi Ketua MPD 1 Bapak Pendeta Dr. Horas Manalu MTH, beliau berada di Sydney, Australia dalam pelayanan dan tugasnya, dan juga Bendahara MPD 1 juga dalam tugas dan juga membantu anaknya dalam proses perawatan pasca operasi. Dan saya sebagai sekretaris hadir bersama-sama di tempat ini untuk memeriahkan perayaan Paskah bersama MPW Priangan. Kepengurusan MPD 1 itu meliputi Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan seluruh Pulau Sumatera. Artinya pengurusan kami berada dalam 5 MPW, termasuk di MPD 1 juga ada pengurus dari MPW Priangan. Jadi kami tetap bersinergi bersama-sama untuk bersama-sama membangun komunikasi untuk majunya GBT di MPD 1 dan kita semua. Kami MPD 1 sangat mengapresiasi pelaksanaan perayaan Paskah MPW Priangan pada malam hari ini yang berjalan dengan lancar. Tentu kegiatan ini juga merupakan program kerja rutin baik tiap MPW maupun MPD, ya, maupun juga di MPW-MPW yang lain. Dan kita tahu bersama pada akhir Maret yang lalu, Gereja Bethel Tabernakel mengadakan musyawarah besar, artinya baru beberapa bulan yang lalu. Tentu masih berproses, penyusunan program kerja, pelaksanaan kegiatan masih dipersiapkan. Harapan kita semua, baik dari MPW, MPD, maupun MPP, sama-sama kita dukung. Setiap kegiatan program kerja, apa yang kita akan buat di gereja kita masing-masing, untuk kemajuan Gereja Bethel Tabernakel ke depan. MPD 1 telah membuat program kerja jangka pendek, yaitu mengadakan kunjungan kerja, mengadakan fellowship, dan juga memberi perhatian kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah yang masih mungkin dalam proses perjuangan. 2 minggu yang lalu,
kami beberapa pengurus MPD telah berkunjung di Lampung. Walaupun berbeda dengan Bapak Presiden kita ya, kami duluan, tapi beda tujuan. Bapak Presiden melihat jalan, tapi kami melihat hamba-hamba Tuhan di sana dan jemaat. Kami berbagi, bercerita, berbincang apa yang mereka rasakan di sana dalam pelayanan. Dan kami memberi bantuan, persembahan kasih, kami membawa pakaian kepada seluruh jemaat yang ada di Lampung. Kami membawa juga alat-alat musik dan adakan KKR di beberapa tempat. Kami kasih makan. Artinya apa? Kita bangun kebersamaan, kepedulian kepada daerah-daerah tertentu. Kenapa? Karena dari MPD 1 yang terdiri dari 5 MPW tentu berbeda-beda kondisi dan wilayah. Dan MPD 1 ke depan akan juga melaksanakan kegiatan yang sama, kunjungan ke tiap MPW-MPW untuk membangun komunikasi, membangun kebersamaan, sinergi, apa yang akan kita buat di MPW. Karena berbeda. Dalam waktu dekat ini, kami mohon izin kepada Pak Ketua dan rekan-rekan pengurus, kami juga akan datang berkunjung di MPW Priangan untuk berbincang apa yang kami buat di dalam MPW Priangan ini untuk sama-sama kita bangun GBT ini lebih baik lagi ke depan. Kebersamaan inilah yang sangat penting yang kita pegang sebagaimana firman Tuhan tadi. Dalam melaksanakan sesuatu pasti ada pergumulan jiwa. Nah di situ kita gunakan supaya kita bisa berfungsi dan berguna. Duduk bersama, bangun bersama, dan jalan bersama. Sehingga dikatakan Pak Ketua tadi, Gereja Bethel Tabernakel GBT, Getting Better Together. Itu yang kami sampaikan. Dan juga dari kesemuanya ini, kami juga berharap dengan membangun kebersamaan, kami berencana ketika kami akan berkunjung, kami juga akan kolaborasi, membangun kebersamaan antara MPW 1 sampai MPW 5. Ketika mungkin kami datang di Sumatera Utara, kami juga akan mengajak MPW yang lain, misalnya perwakilan dari MPW Priangan untuk hadir, ikut, supaya bisa melihat dan bisa juga berbagi berkat di sana. Demikian juga sebaliknya. Jadi dari kesemuanya itu, kami MPD 1 mengajak kepada pengurus MPW, Priangan, rekan-rekan hamba Tuhan, dan seluruh jemaat untuk sama-sama kita dukung kegiatan program kerja baik di MPW, MPD maupun di MPP. GBT rumah kita bersama. GBT adalah kita. Melalui dukungan kita bersama, GBT semakin maju. Sama-sama kita dayung perahu besar GBT untuk lebih baik ke depan. Akhirnya, saya atas nama pengurus MPD Gereja Bethel Tabernakel mengucapkan selamat merayakan Paskah tahun 2023. Salam sehat bahagia selalu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Berikutnya kita akan menyaksikan persembahan paduan suara wanita WBT Sepriangan. Silakan mempersiapkan diri.
Ibu Bapak sekalian kita sambut paduan suara MPW sekalian.
Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan untuk ibu-ibu yang luar biasa. Enggak latihan juga tadi kata Bapak. Luar biasa. Apalagi kalau latihan ya. Silahkan duduk. Puji Tuhan. Berikutnya. Tiada duanya. Sambutan berikutnya dari Ketua PGPK oleh Pendeta Heli Herianto. Saya persilahkan. Sampurasun. Terima kasih. Saya mengucapkan ini karena kita ada di tanah Priangan. Rasanya tidak elok kalau kita tidak mengucapkan Sampurasun. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita sekalian. Senang saya ada di tempat ini. Saya tidak tahu ini kali keberapa saya ada di sini, walaupun baru kali ini saya ada di podium ini, tempat ini. Rasanya tidak elok kalau saya tidak memperkenalkan diri. Tadi namanya sudah dijelaskan, nama saya Heli Herianto. Orang seringkali memanggil saya dengan identik dengan sebuah lagu. Lagu zaman dulu si Cakoswoyo. Gitu. Saya sempat marah ketika masih kecil, kalau ada orang berkata Heli kuk, saya akan ngajak berantem. Gitu. Karena saya orang yang suka berantem ketika remaja. Sampai di SMA saya suka berantem. Lalu suatu ketika penataran P4 100 jam, salah satu penatar yang muslim, ketika saya memperkenalkan diri karena saya harus presentasi, saya berkata nama saya Heli, lalu dia kata, kalau begitu Anda anjing. Saya katakan bersyukur saya anjing Pak, karena anjing itu lebih setia daripada manusia. Betul ya? Itu. Baik, dari situ saya tidak pernah malu ketika ada orang menyanyikan lagu itu. Dulu setiap kali ada orang menyanyikan lagu itu saya sangat-sangat malu dan saya sangat marah. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman di GBT, baik MPW maupun MPD-nya. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Dan saya di sini mewakili PGPK karena saya didaulat menjadi ketua umum PGPK, dan GBT sudah memberikan putra terbaiknya. Yang pertama yang saya kenal, almarhum Pendeta Yahya Gunawan. Wah, saya menggantikan beliau di Komisi PAK PGPK. Jadi saya 2 periode di Komisi PAK PGPK, dan akhirnya ketika masuk di PGPK-nya, saya bersama dengan Pak Stefanus Sekwasasi, dan itulah 2 putra terbaik. Saya nggak tahu apakah ada lagi dari GBT di PGPK, tapi saya sangat kenal dengan sahabat saya, Ketua Bamak, Pak Nathanael Theo. Wah, senang sekali ketika bertemu dengan beliau. Saat ini kita mungkin berbahagia. Pernahkah kita membaca sebuah berita, hari terakhir ini, ada satu daerah negara bagian yang sedang dibumi hanguskan kekristenannya. Daerah itu mayoritas adalah Kristen. Di India, di negara bagian Manipur. Sampai hari Minggu kemarin pagi-pagi saya dapat berita ada puluhan gereja dibakar, ada puluhan gereja dirusak, dan ada banyak wanita-wanita diperkosa, ada banyak anak-anak Tuhan dibunuh di sana. India, negara bagian Manipur. Tapi dari satu sisi juga kita bersuka cita ketika saya mendapatkan sebuah berita tentang Kota Bandung. Dikatakan kepada kita tentang Kota Bandung situasinya. Di akhir tahun kemarin saya hanya mendapatkan berita bahwa di Kota Bandung ini umat Kristen hanya 666.000 sekian. Umat Kristen, belum termasuk Katolik. Tetapi BPS akhir-akhir ini menuliskan, dikatakan untuk Muslim 1.731.636 di Kota Bandung. Sedangkan untuk Kristen, Protestan, termasuk GBT, Baptis, dan yang lainnya, ada 815.429. Luar biasa. Kita patut bersyukur. Tidak termasuk yang Katolik. Yang Katolik ada sekitar 56.671.
Artinya ketika kita berbicara persentase, maka kita sudah 30% di kota Bandung ini. Sekali lagi ketika kita berbicara persentase, kita sudah 30%. Nah, gimana rasanya kalau itu bisa bergandengan tangan? Ketika berbicara masalah GBT, seluruh GBT yang ada di tempat ini, maka saya menganalogikan GBT ini seperti lidi. Sama, beda dengan saya. Mungkin tadi Bapak Ibu lihat saya tidak tepuk tangan ketika memuji Tuhan, bukan berarti tepuk tangan salah, enggak. Kita enggak pernah berkata bahwa tepuk tangan salah atau berdosa, itu masing-masing. Ketika kita berbicara satu kelompok GBT, satu contoh, adalah lidi. Bagaimana lidi yang sama itu bisa menguatkan, saling menguatkan. Artinya perlu ada sebuah alat. Apa alatnya? Tali. Lidi yang sangat banyak itu disatukan menjadi sangat bermanfaat, berguna ketika membersihkan halaman rumah kita. Sapu lidi. Diikat dengan tali kasih yang daripada Allah. Lalu ketika berbicara di sini sekarang saya latar belakang saya adalah orang baptis, saya pendeta gereja baptis, gembala sidang gereja baptis. Kita berbeda, sangat berbeda. Maka saya menganalogikan, kita ini seperti mur dan baut. Ketika ini disatukan, diputar, klop jadi satu, kekuatan mana yang bisa melepaskan? Tidak ada kekuatan manapun yang bisa melepaskan, kecuali memang dihancurkan atau diputar balik. Diputar balik ke titik nadir, kepada titik nadir. Artinya yuk kita bersama-sama adalah kita bersinergi, bergandengan tangan. Terlebih ketika kita melihat 30% umat Tuhan di kota Bandung. Sekali lagi, umat Tuhan di kota Bandung. Ada 70% lagi. 30% pun masih banyak yang KTP. Artinya tetap Injil harus diberitakan. Bagaimana Injil diberitakan? Yohanes pasal 17 ayat 23 mengajarkan kepada kita supaya dunia percaya. Bagaimana dunia kalau kita tidak pernah bersatu? Sekali lagi, bagaimana dunia percaya kalau kita tidak bersatu? GBT, Baptis, GBI, kami pun sama-sama GBI Bethel dan GBI Baptis pun sama GBI, ada Pantekosta, ada Katolik semuanya. Yuk kita sekarang tiba waktunya bergandengan tangan, bersinergi. Kita tidak bisa lagi berkata, saya adalah saya, tapi kita berbicara, kita adalah saya. Bahwa kita bersama-sama membangun kota Bandung ini, membangun Priangan ini, tempat yang dulu dikatakan sangat-sangat sulit, tapi tidak pernah mustahil bagi Allah. Karena Allah sanggup membuat semuanya. Akhir kata, mewakili pengurus perwakilan gereja-gereja perkumpulan Kristen Kota Bandung, saya mengucapkan selamat Paskah. Dan biarlah kita terus bersinergi, bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak. Berikutnya sambutan dari Ketua PGPI akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dayan Lumban Rajas. Saya persilahkan. Oh baik. Baiklah kalau begitu berikutnya kita akan langsung menyaksikan persembahan perform dari tim angklung GBT Cisokan. Saya persilahkan, mari kita sambut dengan tepuk tangan.
Lord Jesus, I am so thankful for your grace abound to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds
Ucapan syukur kami naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena rahmat-Nya dan kasih-Nya membuat acara Paskah GBT bersama se-MPW Priangan 2023 ini dapat terlaksana. Kami juga ucapkan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan dari Ketua dan tim pengurus Majelis Pimpinan Wilayah Priangan atau MPW Priangan. Begitupun kepada seluruh hamba Tuhan Gereja Bethel Tabernakel se-MPW Priangan ini. Dukungan berupa doa, dana, serta juga kehadirannya dan mendorong jemaatnya untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Begitupun kepada Gembala Sidang, pelayan Tuhan, serta jemaat Gereja Bethel Tabernakel Jalan Terusan Cisokan nomor 19 Bandung ini, yang bukan hanya kerelaannya menjadi tuan rumah kegiatan ini, namun bersama-sama juga mewujudkan penyelenggaraan ibadah ini dengan sebaik mungkin. Demikian kami juga ucapkan terima kasih atas dukungan dari Majelis Pimpinan Daerah 1 atau MPD 1 Gereja Bethel Tabernakel, juga dukungan dari Persekutuan Gereja-Gereja Pantekosta di Indonesia, disingkat PGPI, serta juga dukungan dari perwakilan gereja-gereja dan perkumpulan Kristen, disingkat PGPK, dan tentu kepada seluruh jemaat Tuhan dari berbagai gereja Bethel Tabernakel yang terlibat dalam melayani di ibadah kali ini. Pada akhirnya kami menyadari bahwa tidak ada kesempurnaan dalam segala sesuatu, terkecuali hanya Tuhan kita. Oleh sebab itu, jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan kali ini, kami memohon maaf dan berharap tetap dukungannya agar kedepannya dapat menyelenggarakan dengan lebih baik. Doa dan harapan kami agar setiap kita diberkati dalam ibadah Paskah GBT bersama se-MPW Priangan ini, serta terus dalam perkenanan Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih untuk persembahan yang terkumpul sejumlah 3.911.000. Kiranya boleh menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan di MPW. Berikutnya pemberian plakat sebagai tanda terima kasih. Saya mengundang Bapak Pendeta Luki untuk maju di depan. Juga Ketua Panitia Bapak Pendeta Doni, saya persilahkan. Sekali lagi terima kasih Bapak Pendeta Luki untuk pelayanannya. Demikianlah ibadah perayaan Paskah kita malam hari ini. Semuanya diberkati. Haleluya. Saya mengundang semua tim Praise and Worship. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Ibu Bapak setelah doa berkat, harap tidak pulang, akan ada pemotongan HT ya. Untuk hamba-hamba Tuhan tetap di tempat masing-masing. Mari kita naikkan sama-sama, kami memuji kebesaran-Mu dengan ucapan syukur. Saya mengundang Bapak Pendeta Stefanus untuk doa berkat. Kami memuji, kebesaran-Mu.
kebaktian perayaan Paskah MPW ini, kami naikkan pujian, hormat, dan syukur bagi Bapa di surga. Juga bagi Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus yang hadir bersama dengan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat rohani yang Tuhan sudah limpahkan dalam kebaktian pada malam hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah memuaskan jiwa kami. Begitu pula Tuhan, kami bersyukur atas kehadiran hamba-hambamu dari GBT yang ada di Bandung maupun juga jemaat yang hadir pada malam hari ini. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih buat persatuan dan kesatuan ini. Semoga dengan momen ini kami ke depan akan terus bertambah bersatu padu untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga Tuhan ditinggikan, diagungkan di dalam GBT MPW Priangan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon perlindungan Tuhan. Sampaikan kami di rumah dengan keadaan yang sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita tadahkan tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus memenuhi rumah tangga, usaha, studi, kesehatan, dan pelayanan kami semua. Kita katakan sama-sama, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Bagi para hamba-hamba Tuhan, mari saya undang di depan untuk sesi foto. Bagi jemaat, dipersilakan boleh pulang. Di depan ada konsumsi, silakan keluar dengan teratur. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.